Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinsyani Putri dari kelas Biokimia C, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin dengan NIM N0111911116. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai protein. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, apa yang pertama kali Anda bayangkan ketika mendengar kata protein? Apakah Anda membayangkan ini? Atau mungkin Anda membayangkan ini? Ya, keduanya memang merupakan salah satu dari beberapa sumber protein. Nah, tapi sebenarnya protein itu apa sih? Protein berasal dari bahasa Yunani proteos yang berarti utama atau pertama. Kenapa protein pertama atau utama? Karena protein merupakan makromolekul yang sangat berlimpah di dalam sel dan merupakan penyusun lebih dari setengah berat kering pada hampir semua organisme. Jadi kalau misalnya kita ini tidak kan di dalam tubuh kita yang paling banyak ini air. Ibarat air ini ditarik dari tubuh kita dan hanya tersisa berat kering, protein mengisi lebih dari setengah berat kita. Nah, protein ini dia merupakan penyusun dari asam-asam amino. Dia memiliki atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, dan juga atom nitrogen. Nah, itu juga tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Nah, mungkin kita selalu berpikir kalau misalnya protein itu merupakan salah satu sumber energi. Iya benar, protein memang merupakan salah satu sumber energi dan juga zat pembangun. Tapi untuk lebih jelasnya, fungsi protein ini juga bisa berdasarkan dari jenis-jenis protein. Yang pertama ada protein struktural. Protein struktural adalah protein yang berfungsi sebagai pelindung. Apa sih contohnya? Kolagen yang ada di kulit kita. Jadi kolagen di kulit kita ini termasuk salah satu jenis protein. Biasanya itu untuk meningkatkan elastisitas. Yang kedua ada protein transport. Protein transport seperti namanya, berarti dia membantu memindahkan suatu substansi dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini seperti apa sih? Apa sih transport yang ada di dalam tubuh kita? Ya, benar. Contohnya seperti oksigen di dalam darah yang dibawa oleh hemoglobin. Yang ketiga ada protein hormonal, di mana protein ini berfungsi mengatur koordinasi sistem organisme. Yang keempat ada protein kontraktil. Nah, kalau misalnya kita dengar dari namanya kontraktil, biasa ini itu dia berhubungan dengan pergerakan. Nah, memang di sini protein kontraktil dia berfungsi dalam sistem pergerakan. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti aktin dan miosin yang ada di otot kita. Selanjutnya ada protein pertahanan. Seperti namanya sudah jelas kalau misalnya protein ini berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit. Dan yang terakhir ada protein enzimatik, di mana protein enzimatik ini dia berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti enzim-enzim pada sistem pencernaan kita. Tadi kita sudah bahas tentang definisi, tentang jenis, dan juga tentang fungsi dari protein. Tapi tadi di awal sekali kita juga sudah tahu kalau misalnya ayam dan telur itu merupakan sumber dari protein. Daging ayam ya merupakan sumber dari protein. Tapi sebenarnya untuk lebih jelasnya bagaimana sih sumber protein itu? Sumber protein itu ada dua. Yang pertama ada protein hewani dan ada protein nabati. Apa sih bedanya? Pasti kita sudah tahu ya berdasarkan namanya, kalau misalnya dia protein hewani berarti dia berasal dari hewan. Sementara kalau dia protein nabati dia berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, apa aja sih yang berasal dari hewan, protein hewani? Contohnya itu seperti kayak tadi ada daging ayam, telur, daging sapi, susu, keju, itu termasuk dalam sumber protein hewani. Sementara
ternyata ada loh tumbuhan-tumbuhan yang juga mengandung protein selama ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kacang-kacangan, beras, jagung, gandum. Jadi kita sudah tahu kalau misalnya protein ini dia tidak hanya berasal dari hewan-hewan, tidak cuma ayam, tidak cuma telur, tapi juga dari makanan yang biasa kita konsumsi seperti beras dan juga mungkin kacang-kacangan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari protein. Nah, protein ini tuh memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama, dia tidak larut di dalam air karena molekulnya sangat besar. Karena molekulnya sangat besar sehingga dia tidak dapat berdifusi pada membran semipermeabel. Yang kedua, protein mempunyai gugus amino NH2 dan gugus karboksilat COOH. Hal ini menyebabkan protein bersifat amfoter. Apa sih maksudnya bersifat amfoter itu? Amfoter berarti dia dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Kalau misalnya protein ini itu diberi pada larutan asam, maka gugus amino NH2 akan bereaksi dengan H+, sehingga akan bermuatan positif. Akan tetapi apabila protein ini diberi pada larutan basa, maka gugus karboksilat COOH akan bereaksi dengan OH-, sehingga dia akan bermuatan negatif. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang definisi, jenis, dan lain-lain. Selanjutnya, pernah penasaran nggak sih bagaimana penguraian protein di dalam tubuh? Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana metabolisme protein, bagaimana penguraian protein di dalam tubuh. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini. Nah, bagaimana sih penguraian protein di dalam tubuh? Bagaimana sih dari makanan itu kok kita bisa mendapatkan protein? Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme dari protein. Nah, protein yang terdapat di dalam makanan akan melalui proses pencernaan. Dari proses pencernaan tersebut akan menjadi asam amino. Nah, asam amino tersebut akan diserap oleh usus lalu dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati. Nah, nanti di hati ini dia akan melakukan katabolisme yang terjadi melalui transaminasi dan deaminasi. Produknya berupa amoniak dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Jika tidak diperlukan, maka amoniak ini akan dibuang melalui urin dan masuk ke dalam siklus urin. Makanya kalau misalnya kita belajar tentang ginjal, kita kan selalu tahu kalau misalnya ada yang namanya itu amoniak yang dibuang. Nah, kerangka karbon yang digunakan ini dia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan ikut juga dalam proses pembentukan energi. Jadi apa saja sih penyusun-penyusun protein itu? Nah, penyusun-penyusun protein itu ada 3. Jadi protein itu secara garis besarnya itu dibagi menjadi 3, yaitu protein sederhana, protein polipeptida, dan protein kompleks. Kalau misalkan berdasarkan namanya, mungkin kita sudah jelas ya, cukup jelas. Tapi secara untuk lebih jelasnya, jadi kalau untuk protein sederhana ini terdiri dari asam amino, sementara untuk protein polipeptida dia terdiri dari beberapa asam amino, dan untuk protein kompleks dia terdiri dari turunan vitamin. Lalu untuk pengendapan protein itu ada 2, ada irreversible dan ada reversible. Seperti namanya, berarti kalau misalnya dia irreversible, dia setelah mengendap dia tidak dapat kembali lagi menjadi protein. Sementara kalau reversible, dia setelah mengendap dia bisa kembali lagi menjadi protein. Lalu kita juga tahu kalau misalnya protein ini itu dapat berdenaturasi. Apa aja sih faktornya yang mempengaruhi protein berdenaturasi? Yang pertama, panas itu dapat mengubah struktur dari protein, sehingga kalau misalnya semakin tinggi bisa jadi proteinnya terdenaturasi. Nah, tekanan ini juga dapat menyebabkan protein berdenaturasi karena sifatnya dia ini fleksibel sehingga hasilnya reversible. Yang ketiga, pH-nya ini juga bersifat reversible. Lalu deterjen seperti SDS ini itu juga dapat mendenaturasi protein. Bahkan SDS ini merupakan pendenaturasi protein yang paling kuat.
Ion-ion logam juga apabila tercampur dengan protein akan mengalami koagulasi sehingga menyebabkan protein berdenaturasi. Nah, mungkin dalam lab kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengetahui ada tidaknya protein pada makanan. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh lagi. Kan seperti kita tahu kalau mungkin di SMA itu ada uji bioret, di mana uji itu untuk mengetahui ada tidaknya protein pada bahan yang kita uji, pada sampel yang kita uji. Beberapa uji yang lain itu ada juga seperti uji ninhidrin, uji koagulasi protein, uji pengendapan alkohol, uji pengendapan logam berat, dan uji kelarutan protein. Kalau untuk uji ninhidrin, dia untuk mengetahui ada tidaknya asam amino. Koagulasi protein ini untuk mengetahui apakah terdapatnya endapan tetap dalam protein yang bisa dilakukan dengan penambahan asam. Uji pengendapan alkohol untuk mengetahui pengaruh logam berat terhadap protein dan asam aminonya. Dan untuk uji kelarutan itu untuk mengetahui bagaimana kelarutan protein tergantung dari sampel yang diujikan. Misalnya kayak logam, atau misalnya dia menggunakan aquades, atau misalnya dia menggunakan bahan lainnya. Jadi mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kondisi, gunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.